baru setelah itu berjalan selama 1000 tahun mungkin baru kiamat. Jadi kiamat itu masih jauh. Dari dulu orang ngomong kiamat terus. Kiamat udah dari 2000 tahun yang lalu ngomong akhir zaman. Iya, gitu. iya. Tapi ada sebuah ini. Nah, terus saya mikir, apa yang membuat kejayaan ekonomi itu tumbuh dari Islam gitu. Maka saya teringat lagi bahwa ada dua hal. Di Islam bilang nanti kalau Al-Mahdi datang, dia akan membawa kebenaran hakiki. Oke. Kemudian di Jawa ada, kalau ada Ratu Adil datang, maka ini keadilan, maka ini semua akan menjadi Ijoroyoro, Gemah Limpar gitu. Satrio Piningit lah. Satrio Piningit, Satrio yang dipingit itu. Jadi saya pikir, bentar. Ini Ratu Adil itu manusia, makhluk, atau sistem? Gitu ya. Menjadi ferronikel. Ferronikel itu artinya ada Fe, ada ferro, ada Ni. Atau nikel laterit, ada Ni, ada Li. Li adalah lithium. Yang dibayar nikelnya yang paling murah. Lithiumnya lewat. Itu yang kadang-kadang saya bilang, goblok dijual nikelnya gitu ya. Bener nggak? Karena ininya, jadi jangan pernah mengirim bahan baku. Jadi kita gini nih, ini 1 ton tanah. Terus diproses smelter. Itu smelteran hanya memisahkan non-metal dengan metal. Ini terus dikirim. Nikelnya, yang dibayar nikelnya harusnya metal konten. Sekali lagi ya, wahai pejabat yang tercinta, yang katanya paling pinter, ini ada jangan nikel yang dibayar, karena ada metal konten. Selain nikel, lu sebutin semuanya, bayar itu semua. Buk banget seperti pejabat gitu ya. Nah, kita kan nggak mau. Mereka bilang, oh gue nggak mau, kasih gue kalau nggak mau, gue yang ekstrak. Bener nggak? Yeah. Karena poinnya itu adalah mengekstrak adalah memilah. Nah, memilah itu menggunakan geni atau api. Ingat, dunia ini para guru-guru besar cuma 2 kan rumus kimia. 1 pakai hidro, pakai air. 2 pakai pyro atau api. Cuma 2. Kalau tambang di leaching, kasih air. Kemudian dibakar. 1. Jadi air sifatnya memisah, api sifatnya menyatukan. Bakar, das gini dia solid, celek. Benar nggak? Nah, terus dimasukin lagi ke air, elektrolisa, anoda katoda, misah lagi. Gitu loh. Nah, misah kita tergantung apa, mau ambil partikel apa, mineral apa, mau ambil platinumnya kek, mau ambil emasnya kek. Ya sesimpel itu. Nanti begitu misah dia kita ambil lagi, bakar lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau unsur ada, kalau kita pisah, suatu hari kita mengekstrak keris kita ekstrak pakai anoda katoda. Kita lihat kan keris keluarga, ya oposisinya gitu. Pakai anoda katoda keris, kita keris anoda positif negatif, anoda katoda kita pasang. Terus ada naik di permukaan berbusa gitu, warnanya biru. Terus kita bilang, ini apa ya? Kita seduh gini, ambil, kita bakar. Emas. Oh, Wali Songo nitip emas kumambang itu tuh. Emas kumambang. Kan itu sudah diajarin sama para pini sepuh. Nah, itu sudah diingetin. Ya wis, kita main kan? Oke. Sesimpel itu kok. Ayo kita gas. Gas ya Pak ya. Oke Pak. Balik lagi ya soal tadi ya, soal tambang. Ketika kemudian hal seperti itu terjadi lagi kayak di Raja Ampat itu, yang bisa dilakukan masyarakat apa sih Pak selain demonstrasi gitu ya, perlawanan yang cerdas based on kesadaran itu gimana sih Pak? Kita memang nggak bisa teriak lu goblok, nggak bisa nyelesain masalah. Tapi mereka juga memerlukan, mereka juga kadang-kadang butek di jabat sana kan, gue harus ngapain dong? Karena emang nggak punya ilmunya gitu ya. Kita selain mengkritik dengan kencang, juga ngasih solusi gitu. Nah, salah satu solusi yang kita ingatkan adalah, oke, cara nambangnya dibenerin dong tanpa merusak lingkungan kayak gitu. Kalau itu syarat boleh misalnya gitu. Terus
gaungkan terus. Memang saat ini no viral, no justice. Iya, bener tuh. Jadi ya video ini di-cut, tolong diviralin gitu ya. Mungkin karena Bosman mukanya nggak terlalu keren, suara gua aja deh. Hilangin aja muka gua. Yang penting kan misi tercapai gitu ya. Terus kasih solusi-solusi yang lain, alternatif-alternatif, terus kita kasih komparasi-komparasi gitu. Itu yang saya bilang, saya mengkritik akademisi, lo tahu. Kenapa lo nggak ngomong? Bener nggak? Ya itu, kasih tahu. Ya Pak Bahlil, salah Anda. Coba alternatif A, B, C secara akademis. Secara gini-gini. Jangan bilang bahwa lu nggak tahu. Belum, ya kasih tahu. Nah, kita kalau udah banyak ya udah kita retweet atau reshare aja gitu ya. Sehingga menjadi kesadaran. Dan ini bagi saya sisinya adalah memang kita mau jadi negara besar. Sehingga seluruh borok-boroknya ini lagi dibukain semua. Jadi kalau kita lagi punya di belakang rumah kita nih ada hutan, terus kita lagi babat-babat itu ya kecoa keluar. Gua nggak tahu kecoa, lo ilustrasi monyet keluar. Nah, lo monyet itu siapa? Lo semua yang artiin, terus ular keluar gitu ya. Tapi habis itu kan kita tinggal babat kan udah bersih, mereka tuh geser gitu ya. Gitu. Nah, ini ya memang kerja seperti saya berharap KDM ini adalah contoh, tidak harus meniru plek, tapi langkah bersih-bersihnya lah yang ditiru, langkah gebrakannya yang ditiru, tidak harus plek niru gitu ya. Kalau ini masuk ke barak militer, udah ini barak polisi misalnya kayak gitu, atau aktifin pramuka gitu misalnya. Ada banyak cara kok gitu. Itu iya kan. Di provinsi lain tentunya. Gak usah pikirin nasional lo but. Jorok nasional itu. Bener nggak? Ya? Daerah aja kita mainin. Iya, daerah dimainin. Oke, mungkin di segmen ini satu yang terakhir. Komentar Bosman tentang usul dari beberapa jenderal purnawirawan yang kemudian katanya akan di follow up oleh DPR bikin pansus terkait dengan impeachment wapres kita gitu. Bagaimana resolusi pandang Bosman Mardigu? Saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Gibran. Secara hukum tata negara saya kurang begitu paham gitu ya. Tetapi kita punya common sense, punya akal sehat bahwa semua itu mendadak direkayasa di hari-hari terakhir. Pertanyaannya, ada yang bilang itu salah demi hukum, atau itu adalah tindakan darurat ketimbang kerusakan yang lebih besar lagi terjadi. I see. Bener nggak? Iya. Nah, saya nggak melihat, atau saya secara pribadi saya nggak tahu apakah para purnawirawan sudah melihat kalau ini tidak dilakukan, maka siapa yang jadi, terus apa yang terjadi di negara ini, jangan-jangan lebih buruk. Gue nggak pernah tahu tuh analisa seperti itu. Sudah di-compare belum gitu ya? Iya, saya bukan politician, melihatnya bukan dari sisi itu, gitu. Tapi ya saran saya adalah, udah cek satu lagi, kalau memang itu misalnya lebih damage yang ini, ya kan saya belum dengar itu, gitu. Ini damage sekali gitu misalnya gitu. Dibandingkan kalau misalnya dulu yang jadi adalah Anies misalnya gitu. Ya gua tahu, bener nggak? Lu udah menganalisa itu nggak gitu? Saya nggak tahu, Kan itu teman semua yang nomor di gue ya. Jelas teman semua ya. Oh iya Pak, aku teringat oleh julukan KDM itu dijuluki sebagai Bapak Pemusyrikan Sunda sama Habib Rizik. Oh, Habib Rizik. Iya kan? Terkait dengan pohon dikasih sarung lah, wayang golek dan lain sebagainya kan. Sampurasun aja kan dipermasalahkan. Sampurasun jadi campur racun. Gantikan Assalamualaikum gitu kan. Apa komentar Pak Mardigu? Saya memang tidak setuju dengan prinsip-prinsip yang diucapkan Habib Rizik di segmen itu ya, sekali lagi. Tidak semuanya saya tidak setuju dengan Pak Habib Rizik. Tapi di segmen itu menyinggung rasa kedaerahan. Seakan-akan dia lebih mulia daripada hal ini. Apa hakmu menjadi penghakiman? Kalau kamu punya ayat untuk menghakimi cross border, ini kan cross nih, agak cross. Kalau itu di sisi umat Islam mungkin diterima, tapi di Sunda Wiwitan kan juga punya pendapat. Jadi boleh dong ini nyereh hati atau sakit hati, bener nggak? Gitu. Nah, yang saya tahu, apapun Anda, Habib atau siapapun,
kebenaran yang paling benar adalah kebenaran yang tidak menohok. Pak Mardigu, saya itu kan ngikutin videonya Bapak itu kan udah lama banget gitu ya. Ketika kemudian Pak Mardigu rajin banget mensosialisasikan tentang nabung emas di Dinaran tuh waktu itu saya beli emas itu harganya baru 800 ribuan Pak. Itu 5 tahun yang lalu berarti. Waduh, saya untung di atas 1 M deh kira-kira Iya, ya. makanya itu dua kali lipat. Lebih, ya. 2 kali lipat. Nah makanya saya pengen teman-teman di Ngaji Roso itu tidak hanya menjadi belajar tentang ilmu spiritual aja Pak, tapi ada balancing gitu ya antara finansial dan spiritual tuh ada keseimbangan gitu. Nah makanya edukasi tentang nabung emas itu menurut saya sangat penting sekali karena saya juga mengalaminya gitu ya. Di level yang kemudian misalnya tabungan itu udah banyak, itu kan vibrasi naik Pak, settle, dan itu menurutku bisa mengundang rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya. Nah saya pengen Pak Mardigu bicara soal ini deh. Sudut menarik tuh melihat rezeki itu. Jadi saya tuh kepikiran, nggak tahu ini langit kali ya, saya tuh merasa gini, 7-8 tahun yang lalu saya merasa tergerak dengan rendahnya pemahaman bela negara, national interest negara ini. Rakyat itu kayak nggak tahu ini mau kemana sih negara ini gitu. Terus pemerintahnya sangat kasual. Terus juga pemahaman tentang bernegara hilang sejak tahun 2002 dengan banyak hal. Kemudian saya bergerak, udahlah, sebisanya saya membangun namanya cara cerdas bernegara. Channel itu adalah channel yang Bosman bangun itu adalah cara cerdas bernegara. Jadi alhamdulillah saat ini bisa dikatakan channel Bosman itu referensi dari geopolitik. Istilah geopolitik dulu mungkin nggak ada yang pernah dengar, kita lah yang mempromosikan baru pertama gitu. Itu. Dan itu video bisa dire-upload oleh siapapun ya Pak ya? Betul. Kan nggak ada intellectual property. Karena ilahiyah. Nggak boleh diklaim gitu, nggak boleh diklaim. Terus kalau, nah, saya merasa dan banyak sekali orang-orang tergerak setidak-tidaknya mempelajari, bahkan sekarang yang lebih pinter banyak yang turun, dan saya pikir alhamdulillah di satu sisi. Nah, saya ini merasa bahwa suatu hari kan banyak sekali para ulama, ustadz, pendeta tidak Islam saja bilang bahwa ini adalah akhir zaman. Tapi mbah saya orang kampung, Pak D saya orang kampung, ini kiai-kiai kampung, itu selalu ngingetin, bersedekahlah kau sekarang, itu ada hadisnya. Karena suatu hari Islam itu demikian kayanya sehingga tidak ada lagi orang yang bisa disedekahi. Dan baru setelah itu berjalan selama 1000 tahun mungkin, baru kiamat. Jadi kiamat masih jauh. Dari dulu orang ngomong kiamat terus. Kiamat udah dari 2000 tahun yang lalu ngomong akhir zaman. Iya. Tapi ada sebuah ini. Nah, terus saya mikir, apa yang membuat kejayaan ekonomi itu tumbuh dari Islam gitu. Maka saya teringat lagi bahwa ada 2 hal. Di Islam bilang nanti kalau Al-Mahdi datang, dia akan membawa kebenaran hakiki. Oke. Kemudian di Jawa ada, kalau ada Ratu Adil datang, maka ini keadilan, maka ini semua akan menjadi Ijoroyoro, Gumalim Parujung gitu. Satrio Piningit. Satrio Piningit, Satrio yang dipingit itu. Jadi saya pikir, bentar. Ini Ratu Adil itu manusia, makhluk, atau sistem? Gitu ya, benar nggak? Keren ya. Mahdi itu manusia atau sistem gitu. Maka saya sebagai orang yang nggak punya box di dalam berpikir, saya memutuskan bahwa itu adalah sistem, gitu. Nah, sistem ini saya teringat lagi bahwa dulu Kopernikus menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, sementara
gereja memahami atau Katolik memahami bumi pusat semesta ini segala macam. Kemudian Galileo Galilei bisa membuktikannya bahwa benar. Nah, pada saat bumi memutari matahari, maka T0 sama dengan waktu bumi berputar itu, sejak saat itu ilmu pengetahuan menjadi fix. Sejak saat itu terjadi lompatan, menjadi ketemu AI. Sekarang ini karena lompatan dari itu semua karena ilmu pastinya fix. Nah, ada hal yang belum pasti di dunia ini yang kedua, yaitu ekonomi. Ekonomi itu nggak pernah fix. Ada inflasi lah, ada bunga bank, ada interest yang ini, ada begana bogono gitu ya, ilmu-ilmu yang nggak karu-karuan ini. Saya jadi teringat, adil yang paling adil, saya bisa hitung dagang, kalau emas itu dipakai sebagai pengadil di tengah transaksi. Kalau emas dipakai, maka benda-benda yang adik-adiknya seperti perak, tembaga itu adiknya, yang lebih di atasnya misalnya thorium, uranium dan lain sebagainya di atas, ini sebagai titik tengahnya. Ini jadi pengadilnya. Nah, kalau ini sebagai pengadil, menurut saya ekonomi mendadak nggak ada inflasi, gitu ya. Terus ekonomi mendadak nggak ada bunga, gitu. Itu ngimpi saya. Jadi saya pikir, waduh. Kalau emas sebagai ratu adil, wah, bener nggak? Emas sebagai ngayal ratu adil. Emas sebagai ratu adil. Maka saya harus menciptakan sebuah sistem Keren. yang bisa dipakai sebagai emas itu sebagai pengadil, gitu. Nah, akhirnya kita mulailah, karena dulu kita punya goldsmith, sudah 3 generasi memang kita pengrajin emas. Akhirnya kita membangun sistem jual beli emas, di mana emas yang disimpan di kita itu rupiahnya dan emasnya bisa menjadi alat bayar kalau rupiahnya, alat tukar kalau emasnya, gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan emas sebagai alat tukar. Jadi kita mau mempromosikan. Jadi kalau berapa harganya itu minta rupiah, berapa nilainya itu minta emas. Kita harus. Nah, ini saya pikir gimana ya bisa mempromosikan. Toto di telepon Mas Hendra. Nah, Jiroso mau ada waktu ngomong tentang dinaran. Cocok ini. Karena saya merasa memerlukan penjelasan lebih panjang daripada sekedar mempromosikan. Jadi urutan kenapa ini penting, dan saya ngeliat, ini zaman kita berjaya nih. Dan tidak harus itu menjadi miliknya dinaran, karena dinaran itu cuma tool. 1000 dinaran hadir di dunia ini juga boleh, gitu. Karena ini cuma tool. Anggap ini adalah GoPay-nya emas, terus Anda buat OVO, dan buat lain-lain boleh. Tapi itu intinya, kalau ini udah menjadi emas, menjadi alat tukar, selesai, karena dimanapun harganya sama, itu satu. Terus sebagai karya anak bangsa, ada satu hal yang saya anggap penting, kan ada IP ya, intellectual property. Iya. Saya menyempatkan ke namanya BPIP, Business Process Intellectual Property. Karena di Indonesia nggak ada BPIP. Jadi akhirnya saya ke Amerika, mendaftar ke sana, dapat BPIP sudah 3-4 kali, akhirnya bisnis prosesnya bisa kita menjadi intellectual property. Jadi saya berharap dengan ada begini, seluruh dunia boleh pakai. Karena ini BPIP-nya ini yang penting gue punya dulu. Bedanya kalau yang lain adalah hak patennya. Kalau ini memang untuk gue demi bedanya kita kalau ini memang dari langit, nggak materi yang dilihatnya. Silakan lo pakai. Tapi kalau ini punya orang lain kan nanti, kalau bedanya kita gitu, ya sama lah kan, video kita mau digunting mau segala macam, terserah rezekimu, bener nggak? Terus ini juga sama, ini silakan pakai, tapi kita mau ngontrol, jangan sampai dipegang orang lain, nanti dia kena mengenakan charge. Saya ambil dulu itu sebagai kontribusi saya, nanti dunia mau pakai silakan, nggak gue charge, gitu. Nah, itu satu untuk membuktikan bahwa ini memang langitan, dan ini jadi sistem itu bukan berarti nanti sumbernya satu, bahwa ini semua kedinaran, enggak gitu. Tapi ini semua menjadi decentralized, gitu ya. Nah, itu dinaran, dan di dinaran ada hal yang breakthrough. Mas tahu DCA kan? Jadi teman-teman, kalau Anda punya, katakanlah punya 100 gram emas, terus Anda taruh di dinaran, terus suatu hari Anda pengen membuat usaha, Anda perlu modal 500 juta gitu.
Anda bisa menjaminkan 500 emas tadi dari apa tadi? Dari akun A menjadi kayak deposito. Namanya di-convert, dinaran konvertkan. Di-convert emasnya. Di sini kita bisa mengambil 80%-nya. Anggap biar gampang, anggap 100 gram itu anggap 1 miliar gitu ya. Anda perlu 800 juta, Anda ambil 800 jutanya. Begitu Anda ambil, Anda tidak perlu bayar cicilan, Anda tidak perlu bayar bunga, tidak ada jatuh tempo. Anda pakai itu duit. Benar nggak? Ini, ya begitu Anda nanti mau ngambil, suatu hari misalnya 5 tahun atau 6 tahun kemudian harganya 1 gram 2 juta, ini kan jadi 2 miliar. Utang Anda tetap 800. Ya kalau mau ambil itu, tebus aja yang 800 ini. Paham, gitu paham, kan? paham. Nah, inilah menjadi terobosan umat nih kalau Iya. sisi ini. Karena kita sudah banyak terima. Jadi pernah kita terinspirasi 2 tahun yang lalu, dia mau nikah dengan 35 juta